kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang peradaban Islam Daulah Abbasiyah. Oleh karena itu, mari kita simak video berikut ini. Kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada masa kepemimpinan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Gerakan-gerakan perlawanan tersebut menemukan momentumnya ketika para tokoh pemrakarsa Daulah Abbasiyah, di antaranya Muhammad bin Ali, menjadikan kota Kufah sebagai pusat kegiatan rintisan kekuasaan yang baru. Daulah Abbasiyah berkuasa selama hampir 6 abad, yaitu dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Didirikan oleh Abul Abbas As-Soffah, dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, seorang panglima muslim yang berasal dari Khorasan Persia, dan Abu Ja'far Al-Mansur, yang banyak berjasa dalam membangun pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi SAW. Yang pertama yaitu Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur. Yang ketiga Muhammad Al-Mahdi. Yang keempat Harun Ar-Rasyid. Perkembangan fase pemerintahan dan kepemimpinan Daulah Abbasiyah terbagi ke 5 periode, yaitu periode pertama pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Periode kedua 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 946 Masehi. Periode ketiga 334 Hijriah sampai 469 Masehi. Periode keempat pada tahun 464 Hijriah sampai 623 Masehi. Periode kelima pada tahun 623 Hijriah sampai 656 Hijriah. Perkembangan Islam pada masa Daulah Abbasiyah meliputi sekitar kerajaan-kerajaan Islam yang besar, yaitu Daulah Umayyah dan di Andalusia yang dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil dan para penguasa keturunan Daulah Abbasiyah. Di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah, daerah-daerah yang ditaklukkan dikembangkan menjadi pusat peradaban Islam, seperti Baghdad, Isfahan, Tabaristan, Ghaznah, Halab, Bukhara, dan lainnya. Pada era kepemimpinan Khalifah kedua, Abu Ja'far bin Abdullah bin Muhammad Al-Mansur menjadi titik yang cukup krusial dalam proses stabilisasi kekuasaan Islam, yaitu karena pindahnya ibu kota Al-Hashimiyah ke kota Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur, dan yang kemudian karena adanya gerakan penerjemahan, dan ini pula tidak lepas dari peranan Khalifah Al-Mansur. Yang pertama, karena adanya faktor politik yang meliputi pindahnya ibu kota Al-Hashimiyah ke kota Baghdad dan diangkatnya para cendekiawan sebagai pegawai pemerintahan. Dan yang kedua, karena adanya faktor sosiografi, yaitu meningkatnya kemakmuran umat Islam, luasnya wilayah kekuasaan Islam, dan terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lain, serta ada gerakan penerjemahan ilmu pengetahuan dari Yunani. Indikator kemajuan ilmu pengetahuan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, karena adanya perkembangan ilmu keagamaan yang meliputi ilmu tafsir, ilmu fikih, dan juga ilmu hadis. Yang kedua, karena adanya perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan yang meliputi bidang sosial budaya, bidang politik dan militer, bidang ilmu pengetahuan, bidang pembangunan, dan tempat peribadatan. Bentuk pusat pendidikan pada masa Daulah Abbasiyah meliputi madrasah, kutab, masjid, majelis munadaroh, dan juga baitul hikmah. Sistem pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah
tasir yaitu adanya pimpinan pemerintahan. Wilayah, tanda kebesaran dan kehormatan, adanya angkatan perang, baitul hikmah, dan juga kehakiman. Kemunduran pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Penyebab dari kemunduran tersebut memiliki dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu gaya hidup mewah di kalangan penguasa, di mana kebudayaan yang dicapai dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah. Oleh karena itu, akibat dari gaya hidup yang glamor, maka urusan-urusan negara menjadi kurang diperhatikan. Hal inilah yang menjadi awal mula melemahnya kepemimpinan pada pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang kedua yaitu persaingan antar bangsa, di mana orang-orang Persia masih merasa tidak puas atas posisi yang didapatkan dinasti Abbasiyah. Mereka menginginkan sebuah dinasti dengan khalifah dan pegawai dari Persia pula. Mereka juga menganggap rendah bangsa non-Arab di dunia Islam. Yang ketiga yaitu kemerosotan ekonomi, disebabkan karena pendapatan yang menurun sementara pengeluaran yang semakin meningkat. Menurunnya pendapatan tersebut dikarenakan semakin menyempitnya wilayah kekuasaan, banyaknya kerusuhan dalam negeri yang mengganggu perekonomian rakyat, dan juga banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak mau membayar upeti. Yang keempat yaitu konflik keagamaan. Persoalan fundamental dalam kegiatan keagamaan juga ikut berperan dalam menambah beban persoalan pemerintahan. Tidak hanya konflik antara Islam dengan Zindik, tetapi juga antara aliran-aliran dalam Islam itu sendiri, seperti Syiah dengan Mu'tazilah, Ahlus Sunnah, bahkan pertentangan antar mazhab. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu perang salib. Jelas, perang salib ini adalah perang antara Kristen dengan Islam. Dikatakan perang salib karena tentara Kristen membawa simbol salib dalam memerangi umat Islam di berbagai wilayah. Yang kedua yaitu serangan tentara Mongol di wilayah kekuasaan Islam, di mana pada saat itu Baghdad yang dipimpin oleh Al-Muhtasim Billah dan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagukan yang menghancurkan seluruh bangunan dari dinasti Abbasiyah. Dan sampai saat itu berakhirlah kekuasaan dinasti Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi